Oke, baik. Pada video kali ini saya akan mendemokan tentang praktek yang telah kita lakukan pada pertemuan ketiga. Oke, baik. Pertama-tama di sini saya akan mencari file yang akan kita demokan, yaitu tentang file data Titanic. Pertama-tama kita di sini running dulu bagian import Panda. Selanjutnya di sini kita running di bagian memanggil drive-nya. Oke, bentar, di sini ada sedikit error karena proses import pandanya belum selesai, kita running. Oke, di sini kita menunggu dulu. Sementara oke, di sini sudah berhasil running dan untuk pemanggilan drive-nya sudah selesai. Oke, selanjutnya di sini kita memanggil untuk datanya dan data sudah berhasil dipanggil. Oke, untuk selanjutnya di sini kita akan melakukan penanganan missing value dengan merunning program yang pertama. Oke, baik. Selanjutnya di sini pada tugas pertama kita akan melakukan pengecekan apakah atribut yang mengandung missing value seluruhnya terhapus. Baik, inilah codingannya untuk pengecekannya. Lalu kita melangkah ke tugas yang kedua, yaitu pengecekan apakah baris yang mengandung missing value seluruhnya terhapus. Untuk codingannya itu ini. Selanjutnya kita melakukan pemrosesan di data head. Kita lihat datanya. Seperti inilah datanya. Kita melangkah ke soal selanjutnya, yaitu di sini kita menggunakan metode imputasi seluruh data missing diisi dengan median, dan modus. Baik, di sini codingannya dan inilah hasil dari metode imputasi yang telah digunakan. Oke, selanjutnya di sini ada tugas ketiga, yaitu yang pertama ada menjelaskan mengapa atribut kabin dan embarked tidak terisi. Yang kedua, cari cara untuk mengisi atribut kabin dan embarked dan aplikasikan untuk mengisi missing value pada kedua data tersebut. Pilih satu teknik saja. Jadi di sini ini codingannya. Setelah di running kita akan mendapatkan hasil seperti berikut. Oke, saya jelaskan sedikit mengenai imputasi untuk atribut kabin. Karena atribut kabin memiliki banyak nilai yang hilang, salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah mengisi nilai yang hilang dengan label khusus atau kategori yang menunjukkan bahwa nilai tersebut tidak diketahui. Misalnya, kita dapat mengganti nilai yang hilang dengan aknau atau menandai mereka dengan label lainnya. Imputasi untuk atribut embarked. Nah, jadi di sini ketika kita memiliki beberapa nilai yang hilang pada atribut kategorikal seperti embarked, kita dapat menggantikan nilai yang hilang dengan nilai yang paling sering muncul atau mode dalam atribut tersebut. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan pada yang pertama. Di sini kita akan mengganti nilai yang hilang pada atribut cabin dengan aknau. Untuk codingannya di sini ini. Untuk selanjutnya ada lagi di sini mengganti nilai yang hilang pada atribut embarked dengan mode. Jadi mode embarked. Oke. Di sini kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Sini hasilnya akan 0 semua dan data 0 semua. Oke, di sini bisa kita lihat pada data headnya jika di running. Di sini pada bagian kabin data yang 0 tadi akan menghasilkan aknau. Baik, pada data ini tidak ada atribut yang menjelaskan mengenai apakah penumpang merupakan staff atau officer atau penumpang yang memiliki gelar bangsawan atau tidak. Kita dapat mengetahui title penumpang tersebut dari atribut nama penumpang. Baik, kita melangkah ke tugas 4. Yang pertama di sini cek pada atribut nama penumpang terdapat title apa saja. Yang kedua, cek apakah pada atribut nama penumpang terdapat data yang kosong atau bernilai 0. Oke, baik. Berikut ini adalah codingan dari tugas 4. Nah, di sini terdapat dua. Yang pertama di sini adalah menampilkan title yang terdapat dalam atribut nama penumpang. Nah, berikut codingannya. Yang kedua tadi adalah memeriksa apakah ada data yang kosong atau nol pada atribut nama penumpang. Berikut codingannya.
Dan setelah di running, berikut adalah hasilnya. Kita bisa lihat. Dan selanjutnya di sini kita mulai melakukan insert. Kita menambahkan keterangan. Jika di sini kita bisa lihat Mr. sama dengan Mr. Andes sama dengan Mr. Andes. Ini data title, dan jika kita running, karena di sini terdapat data hit, di sini kita bisa lihat hasilnya. Di sini terdapat keterangan di bagian title. Di sini bisa kita lihat titlenya ada Mr. Andes, dan Miss. Oke, kita melangkah ke tugas 5. Di sini ada berapa orang yang termasuk officer, royal, dan lainnya. Baik, di sini ini berikut adalah codingannya. Jika kita running, kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Oke, di sini saya jelaskan sedikit. Pada data tersebut tidak ada atribut yang menjelaskan bahwa penumpang merupakan dewasa atau anak-anak. Sedangkan kelompok usia seperti ini dapat menambah informasi mengenai kondisi penumpang. Oleh karenanya, kita perlu menambahkan kolom yang menjelaskan kelompok usia tersebut. Kelompok usia dapat diekstrak dari atribut umur. Cek apakah pada atribut umur ada data yang kosong atau nol. Baik, berikut ada codingannya. Jika di running, di sini nol ya. Oke, kita melangkah ke codingannya untuk menentukan umur. Oke, berikut adalah codingannya. Dan setelah di running, di sini setelah kita running, kita melangkah ke tugas 6-nya untuk menampilkan berapa sih jumlahnya. Di sini tugas 6, berapa orang yang senior, dewasa, dan anak-anak. Yang pertama di sini menampilkan jumlah orang dalam kategori penumpang. Berikut adalah codingannya. Dan ini adalah hasil dari codingannya. Oke, saya jelaskan sedikit. Data yang kita miliki terkadang tersimpan dalam bentuk yang tidak dapat diproses. Baik diproses untuk agregasi maupun diproses oleh algoritma. Oleh karenanya, perlu dilakukan transformasi data. Transformasi ini dilakukan sebaiknya mempertimbangkan jenis atributnya. Secara manual adalah dengan melakukan mapping seperti yang dilakukan pada cara pengelompokan kelompok title sebelumnya. Berikut ini adalah cara untuk melakukan mapping atribut jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jika laki-laki bernilai 1 dan perempuan bernilai 0. Baik, ini adalah codingannya. Sini kita akan melakukan mapping pada kolom passenger type. Berikut codingannya. Oke. Kita melangkah ke tugas 7. Apakah terjadi perubahan isian pada data passenger type? Jawabannya iya. Di sini setelah kita melakukan running data hit, di sini kita mendapatkan informasi. Kita bisa lihat di sini kabinnya ini bernilai Aknau yang tadi. Oke, kita melangkah ke bagian tugas 8. Di sini ada tugas 8, di sini ada coba teknik encoder untuk nominal pada ordinary pada data Titanic dengan masing-masing type atribut pada satu teknik saja. Oke, saya jelaskan sedikit. Encoding atribut ordinal. Encoding atribut ordinal adalah proses mengubah nilai-nilai ordinal atau berurutan menjadi representasi numerik. Atribut ordinal adalah atribut yang memiliki tingkatan atau urutan tertentu, namun jarak antar nilai tidak jelas atau tidak konstan. Misalnya, kelas sosial ada lower, middle, upper, atau tingkat pendidikan ada SD, SMP, dan SMA. Sedangkan di sini pada label encoder mirip dengan ordinal encoder, tetapi lebih sederhana dan biasanya digunakan untuk encoding target variable. Memberikan label numerik secara langsung ke setiap nilai tanpa perlu perhatikan urutan. Contoh, jika kita memiliki atribut jenis kelamin dengan nilai male atau female, setelah encoding mungkin menjadi 0,1. Oke, kita berlanjut ke codingannya. Oke, berikut ini ada codingannya.
Dia akan menampilkan data hit seperti berikut. Oke, di sini kita bisa lihat hasil dari data hitnya. Guys, saya jelaskan lagi sedikit. Encoding atribut nominal. One hot encoding adalah cara untuk mengubah kolom-kolom kategori dalam datasheet menjadi bentuk yang bisa lebih mudah diproses oleh model machine learning. Contoh, kita punya kolom seks yang berisi male atau female. Dengan one encoding, one hot encoding, kita akan membuat dua kolom baru, male dan female. Jika seseorang adalah pria, nilai kolom adalah male akan menjadi 1 dan female akan menjadi 0. Begitupun sebaliknya. Berikut adalah codingannya. Kita bisa lihat hasilnya atau data hitnya. Oke, di sini akan ada pemilihan fitur atribut. Salah satu cara untuk memilih atribut adalah dengan teknik korelasi. Korelasi yang dapat dihitung dengan Python adalah 3 jenis korelasi, yaitu Pearson, Spearman, dan Kendall. Perhitungan korelasi telah disediakan pada library Pandas atau NumPy. Berikut adalah codingannya. Dia di sini akan menampilkan data core dari data Titanic tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat datanya dalam bentuk text box. Oke, kita melangkah ke tugas 9. Apa maksud hasil korelasi tersebut? Oke, kita akan jelaskan. Warna dan entitas. Oke. Yang pertama, di sini sel yang berwarna lebih gelap memiliki korelasi yang lebih tinggi, sementara sel yang berwarna lebih terang menunjukkan korelasi yang lebih rendah. Yang kedua, warna mungkin berbeda antara warna dingin, misalnya biru, untuk korelasi negatif, dan warna hangat, misalnya merah, untuk korelasi positif. Oke, kita melangkah ke berikutnya, arti dari korelasi. Yang pertama, korelasi positif antara atribut A dan atribut B menunjukkan bahwa jika A naik, nilai B juga cenderung naik. Begitupun sebaliknya. Jika korelasi negatif menunjukkan bahwa jika nilai A naik, nilai B cenderung turun. Begitupun sebaliknya. Oke, di sini kita akan membahas pentingnya korelasi tinggi. Yang pertama, atribut dengan korelasi tinggi mungkin memiliki pengaruh besar satu sama lain dan dapat memberikan informasi yang serupa. Yang kedua, dalam konteks Titanic, misalnya korelasi positif antar kelas tiket dan tarif mungkin diharapkan karena kelas yang lebih tinggi mungkin memiliki tarif yang lebih tinggi. Pengaruh korelasi pada pemodelan. Hasil ini dapat membantu pemodelan dan analisis data. Jika dua atribut memiliki korelasi tinggi, mungkin cukup untuk mempertahankan salah satunya untuk menghindari multikorelasi dalam pemodelan. Oke, di sini pertimbangan encoding. Sebelum encoding, korelasi mungkin berguna untuk atribut numerik. Setelah encoding, kita dapat melihat bagaimana korelasi antar atribut kategorikal yang baru muncul. Oke, kita melangkah ke tugas ke-10. Oke, pertama di sini jelaskan mengapa Anda menghapus atribut-atribut yang tidak digunakan tersebut. Oke, pertama, saya di sini menghapus nama penumpang. Kenapa? Karena nama penumpang tidak memiliki korelasi langsung dengan keselamatan penumpang dan dapat dihapus untuk memfokuskan analisis pada atribut yang lebih relevan. Yang kedua, number tiket dan number cabin. Jika nomor tiket dan nomor kabin tidak memiliki korelasi yang signifikan dengan kemungkinan bertahan hidup dan jika terdapat banyak nilai yang hilang, kedua atribut ini dapat dihapus. Yang ketiga, embarked atau pelabuhan keberangkatan. Jika pelabuhan keberangkatan tidak memiliki korelasi yang signifikan dengan keselamatan, atribut ini dapat dihapus. Oke, kita melangkah ke pertanyaan kedua. Untuk passenger ID yang sifatnya adalah unik per instance-nya, maka atribut tersebut dihapus atau tidak. Yang pertama, jika passenger ID bersifat unik per instance dan tidak memberikan informasi yang lebih relevan untuk analisis atau prediksi, maka bisa dihapus. Yang kedua, jika passenger ID diperlukan untuk mengidentifikasi atau melacak data tertentu, sebaiknya tetap dipertahankan. Oke, selanjutnya kita melangkah ke data hit. Jika kita running di data hit, kita akan menghasilkan hasil akhir seperti berikut.
Oke, mungkin itu saya dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.